Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Dwi Harga Pramudia dari jurusan Ilmu Keolahragaan. NPM saya 19 10 63 12 431. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Singapura Bangsa. Saya di sini akan mempresentasikan PowerPoint saya tentang latihan fisik untuk pemula mata kuliah Ilmu Kepelatihan, dosen pengampu Pak Deden Akbar Izzuddin, SPD, MPD. Sebelumnya saya akan membacakan CV saya. Nama saya Setio Dwi Harga Pramudia, lahir tanggal 1 bulan Juni tahun 2000. Rumah saya di Jalan Cipinang Jaya DD, RT 3 RW 8 nomor 47, Jakarta Timur, kode pos 13410. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Riwayat pendidikan saya SD di SD swasta PPSK 3 Cipinang, SMP di SMP Negeri 195 Jakarta, SMA di SMA Negeri 91 Jakarta. Slide pertama ada latihan. Latihan adalah suatu proses pembentukan kemampuan dan keterampilan atlet yang sistematis yang dilakukan secara berulang-ulang. Semakin hari beban semakin ditambah dan dilaksanakan dalam kurun waktu yang panjang. Selanjutnya, menurut para ahli, pengertian latihan ada yang pertama ada menurut Bompa. Menurut Bompa, pada tahun 1994, latihan merupakan suatu kegiatan olahraga yang sistematis dalam waktu yang panjang, ditingkatkan secara bertahap dan perorangan, bertujuan untuk membentuk manusia yang berfungsi fisiologis dan psikologisnya untuk memenuhi tuntutan tugas. Yang kedua ada Bowers dan Voss pada tahun 1993. Itu latihan adalah suatu program fisik untuk mengembangkan kemampuan seorang atlet dalam menghadapi pertandingan. Yang ketiga ada pendapat Sharkey pada tahun 1986. Menurut dia adalah latihan adalah proses yang pelan dan halus, tidak bisa menghasilkan dengan cepat. Selanjutnya ada Harsono pada tahun 1988. Latihan adalah suatu proses berlatih yang sistematis yang dilakukan secara berulang-ulang dalam beban latihan kian hari kian bertambah. Selanjutnya ada sasaran latihan. Objek dari proses latihan adalah manusia yang harus ditingkatkan kemampuan, keterampilan dan penampilannya dengan bimbingan pelatih. Oleh karena itu, anak latih merupakan satu totalitas sistem psikofisik yang kompleks, maka proses latihan sebaiknya tidak hanya menitik beratkan kepada aspek fisik saja, melainkan juga harus melatih aspek psikisnya secara seimbang dan dengan fisik. Selanjutnya ada sasaran dan tujuan latihan secara garis besar, antara lain untuk yang pertama ada meningkatkan kualitas fisik dasar secara umum dan menyeluruh. Yang kedua ada mengembangkan dan meningkatkan potensi fisik yang khusus. Yang ketiga ada meningkatkan dan menyempurnakan teknik. Yang keempat ada mengembangkan dan menyempurnakan strategi, taktik, dan pola bermain. Yang kelima ada meningkatkan kualitas dalam psikis olahragawan dalam bertanding. Selanjutnya ada latihan pembentukan fisik. Pembentukan fisik merupakan faktor yang paling penting dalam program latihan yang bertujuan untuk mencapai kemampuan tinggi. Tujuan utama adalah meningkatkan potensi atlet, mengembangkan kemampuan biomotor ke standar yang paling tinggi. Itu menurut Bompa pada tahun 1994. Perlu diingatkan bahwa kemampuan fisik adalah sangat labil, mudah untuk berubah menurun. Maksudnya kemampuan fisiknya itu akan banyak dipengaruhi oleh berbagai variabel yang dapat
menyebabkan turunnya kemampuan fisik yang telah diperoleh oleh hasil latihan. Agar supaya latihan pembentukan fisik dapat tercapai sesuai keinginan, maka latihan harus dilakukan dengan teratur, ajak, terus menerus tanpa berselang dengan beban yang sesuai dengan rencana latihan. Selanjutnya ada latihan fisik terprogram. Latihan fisik disebut sebagai latihan fisik yang terprogram jika meliputi faktor-faktor di bawah ini. Yang pertama ada intensitas latihan. Intensitas latihan merupakan faktor utama yang mempengaruhi efek latihan terhadap fisiologi tubuh. Yang kedua ada tipe latihan, yaitu akan memberikan efek secara spesifik pada fisiologi tubuh. Sebagai contoh, sit up berefek pada otot perut, lari jarak jauh berefek pada kardiovaskular dan sebagainya. Ketiga ada lama latihan. Lama latihan berhubungan dengan terbalik dengan intensitas latihan. Latihan dengan intensitas yang tinggi dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat. Begitu pula sebaliknya, untuk mendapat efek optimal suatu latihan tanpa risiko cedera dilakukan latihan inti selama 30 menit setiap hari. Selanjutnya ada persiapan fisik. Yang pertama ada persiapan fisik umum atau General Physical Preparation atau GPP. Yang kedua ada persiapan fisik khusus atau Specific Physical Preparation. Yang ketiga ada penyempurnaan kemampuan biomotor khusus atau Perfecting Specific Biomotor Abilities. Yang keempat ada latihan sebagai latihan fisik, Exercise for Physical Training. Selanjutnya ada klasifikasi latihan. Yang pertama adalah latihan untuk pengembangan fisik secara umum. Yang kedua ada latihan khusus untuk pengembangan biomotor. Yang ketiga ada latihan untuk olahraga pilihan. Selanjutnya ada macam-macam perencanaan latihan. Yang pertama ada perencanaan jangka panjang. Di perencanaan jangka panjang itu ada yang pertama rencana 6-8 tahun. 6-8 tahun yaitu rencana perspektif. Yang kedua ada rencana 4 tahun, itu untuk Olimpik, PON dan lain-lain. Yang kedua ada rencana 2 tahun untuk SEA Games dan POMNAS. Selanjutnya yang kedua ada rencana jangka sedang, itu rencananya 1 tahun. Yang ketiga ada rencana jangka pendek. Yang pertama di rencana jangka pendek yaitu rencana masa makro atau 3-6 putaran mikro. Yang kedua ada masa meso, itu 2 putaran mikro. Yang ketiga ada masa mikro, rencana mingguan. Dan yang terakhir adalah sesi latihan 2-5 jam. Selanjutnya ada tahap latihan fisik. Tahap latihan fisik itu untuk mencapai hasil optimal, latihan fisik harus dilakukan dengan sebagai berikut. Yang pertama tahapnya itu ada pemanasan atau warming up. Pemanasan berfungsi untuk mengurangi cedera. Selain itu dapat dicapai manfaat latihan yang lebih baik karena otot yang telah siap lebih produktif daripada otot yang mulai dari keadaan relaksasi. Tahap pemanasan dianggap selesai jika terjadi peningkatan temperatur tubuh sebesar 1-2 derajat Celcius atau ditandai dengan keluarnya keringat. Yang kedua ada latihan inti. Di latihan inti itu, dalam latihan inti dilakukan pengarahan terhadap tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang dimaksud adalah unsur kesegaran jasmani dan dari bagian tubuh. Yang ketiga ada pendinginan atau cool down. Pada pendinginan dilakukan gerakan fisik dengan intensitas yang menurun secara bertahap sehingga semua fisiologi tubuh balik lagi ke keadaan semula sebelum berolahraga. Selanjutnya ada perbedaan tipe latihan fisik. Perbedaan tipe latihan fisik memberikan beban yang berbeda pada sistem kardiovaskular terhadap 3 tipe
terdapat 3 tipe latihan fisik. Yang pertama ada latihan isotonik atau dinamis, didefinisikan sebagai kontraksi dan dari kelompok otot-otot besar yang menghasilkan gerakan yang menginduksi beban volume kepada jantung. Yang kedua ada latihan isometrik atau statis, didefinisikan sebagai kontraksi yang konstan dari kelompok otot-otot yang lebih kecil tanpa menghasilkan gerakan. Latihan ini menginduksi beban tekanan pada jantung. Yang ketiga ada latihan ketahanan. Latihan ini merupakan kombinasi antara isometrik dan isotonik dengan menggunakan kontraksi otot yang menghasilkan gerakan seperti angkat beban. Selanjutnya ada kunci penting sebelum memulai latihan fisik. Yang pertama itu menentukan target atau goals. Mengetahui apa masalah utama yang kalian ingin capai, ingin ubah, untuk memotivasi konsisten dalam menjalani program latihan. Yang kedua ada frekuensi latihan, yaitu frekuensi latihan mengacu pada seberapa sering kalian latihan setiap minggunya. Yang ketiga ada split latihan. Split latihan ini berarti akan membagi latihan fisik terhadap setiap bagian tubuh yang ingin kalian latih. Yang keempat ada jenis peralatan. Jenis peralatan itu Anda memiliki 3 pilihan utama untuk peralatan olahraga yang bisa digunakan, yakni free weight, resistance machines, dan body weight training. Pilihlah peralatan yang kalian sering digunakan. Selanjutnya ada seksi latihan. Seksi latihan itu latihan rutin Anda akan terdiri dari 2 gerakan utama, yakni majemuk dan gerakan isolasi. Selanjutnya ada urutan latihan. Urutan dalam menjalankan latihan fisik akan mempengaruhi kinerja dan kualitas keseluruhan latihan Anda. Selanjutnya nomor 7 ada reps, sets, dan rest time. Mengatur set, repetisi, dan waktu istirahat akan membuat program latihan fisik Anda terinci. Hal ini merupakan langkah terakhir untuk mewujudkan goals Anda. Selanjutnya, ke-8 ada jumlah beban yang progresif dan konsisten. Pada jumlah beban progresif yang Anda harus menambah jumlah beban Anda dengan cara menaikkan volume, intensitas atau frekuensi Anda dan membuat tubuh Anda mengalami ketegangan. 9 yaitu mengatasi latihan fisik plateaus. Latihan fisik plateaus adalah kegiatan kemajuan Anda terhenti karena tubuh Anda terbiasa dengan beban-beban atau latihan yang Anda lakukan. Selanjutnya ada unsur-unsur penting yang terkandung dalam latihan kondisi fisik. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Kekuatan adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Yang kedua ada daya tahan atau endurance. Endurance adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama. Yang ketiga ada kelentukan atau flexibility. Kelentukan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerak dengan ruang gerak seluas-luasnya dalam persediaannya. 4. Keseimbangan atau balance. Keseimbangan adalah kemampuan seseorang untuk bertahan posisi tubuhnya baik dalam kondisi statik maupun dinamik. Selanjutnya ada kecepatan atau speed. Menurut Dick pada tahun 1989, kecepatan adalah kapasitas gerak dari anggota tubuh atau bagian dari sistem pengungkit tubuh atau kecepatan gerakan dari seluruh tubuh yang dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Yang keenam ada kecepatan reaksi atau time reaction. Kecepatan reaksi adalah waktu yang tersingkat yang dibutuhkan untuk memberikan jawaban kinetis setelah menerima rangsangan.
Yang ketujuh ada power. Power merupakan kombinasi hasil dari kekuatan dan kecepatan otot. Yang kedelapan ada kelincahan atau agility. Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Yang kesembilan ada power. Beda dengan power yang ketujuh tadi. Ini power elastik atau fast strength. Power adalah kemampuan otot untuk menggerakkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat. Selanjutnya ada komposisi tubuh atau body composition. Komposisi tubuh menggambarkan jumlah relatif dari otot, lemak, tulang, dan bagian penting lainnya dari tubuh. Yang ke-11 ada stamina. Stamina adalah komponen fisik yang lebih tinggi dari daya tahan. Yang ke-12 yang terakhir ada koordinasi. Koordinasi adalah suatu kemampuan biomotorik yang sangat kompleks menurut Harsono pada tahun 1988. Selanjutnya ada recovery, aktivitas fisik dengan intensitas tinggi yang dilaksanakan secara terus-menerus dapat menimbulkan kelelahan dan stres fisik. Fase pemulihan atau recovery diperlukan untuk membantu tubuh beradaptasi terhadap stres, meningkatkan kualitas fisik dan psikis sekaligus mengurangi risiko cedera. Masa recovery bagi atlet sangat vital untuk dilakukan pada masa latihan maupun masa kompetisi. Pada atlet, peran penting manajemen recovery bahkan sangat berpengaruh pada hasil prestasi yang dicapai. Pentingnya recovery tersebut sangat erat kaitannya dengan adaptasi fisiologis terhadap kelelahan atau stres fisik dan psikologis. Faktor penyebab kelelahan sangat kompleks, baik itu berasal dari kondisi fisiologis maupun kondisi psikologis atlet. Faktor penyebab kelelahan kompleks, baik itu berasal dari kondisi fisiologis maupun kondisi psikologis atlet. Lebih lanjutnya, Hornet et al. Pada tahun 2007 mengemukakan bahwa berdasarkan sumber terjadinya kelelahan dikategorikan dalam 5 kelompok besar. Yang pertama ada kelelahan metabolik terkait dengan menipisnya cadangan energi yang berasal dari ATP, kreatin fosfat, glikogen atau glukosa, dan akumulasi laknat di otot. Gangguan homeostasis, misalnya gangguan osmolaritas plasma, volume plasma, penurunan pH cairan tubuh, dan penurunan kadar elektrolit cairan tubuh. Yang kedua ada kelelahan neurologis atau kelelahan pada otot akibat berkurangnya kapasitas kerja sistematis neuromuskular. Selanjutnya yang ketiga ada kelelahan neurologis, yaitu berkurangnya kapasitas kerja sistem saraf pusat. Selanjutnya yang keempat ada kelelahan psikologis, yaitu terkait keadaan sosial, emosional, dan kultural. Yang kelima ada kelelahan akibat perjalanan, kondisi lingkungan, baik itu suhu maupun kelembaban udara. Selanjutnya ada, pada prinsipnya recovery merupakan usaha untuk mempercepat tubuh untuk mengkompensasi kelelahan, stres fisik maupun psikis. Stres fisik dan psikis akan menurunkan performa fisiologi atlet. Pada umumnya tanpa proses recovery yang optimal, tubuh akan terus-menerus mengalami penurunan fungsi. Teknik recovery yang mengarah pada keadaan supercompression di mana pada batas tertentu terjadi peningkatan kapasitas fisiologi di atas semula. Ini selanjutnya ada CV saya. Dan ini ada CV dosen pengampu saya. Terima kasih dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.